wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai kepada surat Al-A'raf ayat 20, 21, 22, masih seputar Adam dan Iblis. Tadi ada beberapa istilah, ada seorang rawi yang disebut dengan Al-Kalbi. Al-Kalbi itu sebetulnya nama sahabat yang pernah ikut waktu perang melawan orang-orang perang Khaybar, ya, melawan orang-orang Yahudi. Nama aslinya Dihya Al-Kalbi. Ini sahabat yang istimewa, Pak. Kenapa? Karena beliau ini sering menyerupai wajah malaikat Jibril, itu sering menyerupai sahabat ini. Dihya Al-Kalbi ini sebetulnya pernah menjadi sahabat yang ikut perang Khaybar dan pernah mendapat hadiah seorang budak, ya, namanya Sofia binti Huyai Al-Akhtab. Karena Sofia itu asalnya tawanan perang, ayahnya wafat, lalu dia menjadi rebutan di antara para sahabat Nabi. Kemudian Nabi mempersilahkan ambil salah seorang dari mereka, ya, sesuai dengan pilihannya. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Dihya Al-Kalbi itu tidak pantas untuk mendapatkan Sofia binti Huyai Al-Akhtab, karena Sofia itu Huyai Al-Akhtab itu seorang pemuka Bani Quraidah, Bani Nadir di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang paling pas adalah engkau yang mendapatkannya. Akhirnya Sofia itu dipersunting oleh Nabi dan masuk dalam Baitun Nubuwah. Beliau adalah salah satunya istri Nabi yang berdarah Yahudi. Dihya Al-Kalbi ini mempunyai paras tampan, sering menyerupai malaikat. Jadi wajah malaikat Jibril itu menyerupai Dihya Al-Kalbi. Sampai-sampai kalau Jibril bertandang ke rumah Nabi, berkunjung ke rumah Nabi, sahabat-sahabat melihat itu, ini Dihya sedang bertamu ke rumah Rasul, padahal itu malaikat Jibril yang melakukan transformasi bentuk dari wajah aslinya, ya, menjadi partikel-partikel foton atau dzarrah cahaya. Jadi malaikat itu tadi beliau meriwayatkan ada 4 malaikat yang disebut istimewa: malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Malakul Maut atau iya. Jadi Jibril itu akrab sekali dengan Rasulullah SAW, sampai-sampai Rasulullah menyebut Jibril itu sodiqi wa jalisi. Jibril sahabatku dan teman duduk majelisku. Jibril dan Mikail ini sering gandengan. Contohnya pada waktu mengoperasi Nabi, dada Nabi itu pernah dioperasi setidaknya 3 kali. Satu ketika beliau masih remaja di Hatim, kedua pada waktu sebelum melangsungkan sebelum mendapatkan wahyu pertama, itu Iqra, ya, di gua Hira, itu dioperasi dada beliau. Kemudian yang ketiga ketika mau mengadakan perjalanan Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha, Jibril dan Mikail turun ke bumi mengoperasi dada Nabi. Jadi yang memegang pisaunya itu Jibril, kemudian tos itu tempat bejananya itu malaikat Mikail. Jadi gandengannya malaikat. Dan 2 malaikat juga yang pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim di usia lanjut, di usia 100 tahun dan istrinya 90 tahun, dikasih tahu bahwa Nabi Ibrahim akan mempunyai anak yang namanya Ishak, setelah Ishak Yakub, ya, dan seterusnya. Jadi Jibril ini malaikat yang diutus oleh Allah kepada para nabi, para rasul untuk menyampaikan wahyu, ya. Lalu ada satu ungkapan Jibril terhadap nabi kita luar biasa, pengakuan Jibril. Apa kata-kata yang keluar dari lisan Jibril? Laqad qallabtu fi masyariqil ard wa magharibaha falam ara rajulan afdhala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah putar-putar, ya, bolak-balik ke berbagai penjuru langit dan bumi, tetapi aku belum pernah melihat orang yang lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi kita lebih utama dari apapun, lebih utama dari siapapun, lebih utama dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baik yang sudah diciptakan atau yang akan diciptakan. Karena itu kita dianjurkan kalau mendengar nama Nabi itu bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian begini, di dunia ini mazra'atul akhirah. Jadi kita ini disuruh diberi hak untuk hidup di dunia, mengolah dunia sebagai khalifah, penguasa di muka bumi, dan akan kembali lagi ke jannah ya. Makanya kita bisa masuk jannah, bisa masuk surga kecuali dengan amal-amal yang kita kerjakan dunia. Makanya dunia mazra'atul akhirah, dunialah untuk investasi kehidupan akhirat. Kita disuruh meraih kehidupan akhirat itu dengan amal-amal soleh dan takwa Allah. Karena hanya orang yang beriman, bertakwa dan amal soleh itu yang bisa meraih kehidupan abadi di Jannatun Naim. Makanya doanya Allahumma syurna ma'ibadikas shalihin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman-teman terbaik di Jannatun Naim, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi bimbingan kita semua menuju jalan yang benar, jalan syiratal mustaqim, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Itulah manusia-manusia pilihan yang akan masuk surga ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Aqulu ma tasma'una hadanallahu ayyakum. Aqulu ma tasma'un hadanallahu ayyakum. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa kafaratnya. Subhanallah.